Sore guys, ketemu lagi tentu dengan cek volta lagi. Saya akan uji dua kompresor ini. Saya akan uji dengan cek press ini. Jadi metode ini ada dua cara nih. Kalau Anda menggunakan tang ampere, misalkan tekan pipa press sudah tidak kuat, ini ampere dilihat berapa ini. Kalau ukuran 1/8 misalkan di bawah 0,7 atau 0,506, ini sudah pasti akurat karena ini tidak kuat tekanannya, sehingga ini sudah pasti press ini di atas 450. Ini bahkan sudah pasti 500 ini naik cek pressnya. Saya akan uji dengan dua cara ini untuk video kali ini. Apakah benar patokan ini atau salah? Kalau misalkan benar, sudah pasti untuk patokan saya. Kemudian para pemula ini tukang kulkas, ini ngapain ini tukang kulkas? Kalau kompresor bagus ini sudah pasti ini. Sudah pasti ini titik dingin. Kemudian tadi ada yang komen, coba tes dispenser yang semalam, apakah ini ada bisa untuk buat tes. Saya uji lagi tadi di live, ternyata ini masih tidak ada hubungannya dengan mampet, padahal tidak saya vakum ini. Makanya ini kalau pikir-pikir ini, kalau orang sudah doktrin kuat dari zaman sana sampai ke sini bahwa ini sebuah vakum ini memang luar biasa. Tapi setelah saya uji, Anda saksikan video saya kemarin, kenapa tidak divakum, tidak mampet. Kan seperti itu. Saya akan cek press dua kompresor yang berbeda, merek yang berbeda dengan dua cara. Saya tekan ampere berapa, saya cek press ini pressnya berapa. Anda saksikan ini. Oke guys, sudah saya siapin dua kompresor ini nih ya. Satu ini dari dispenser yang sudah diuji, sudah pasti dingin, dan saya sudah pasang pentil. Tadi saya sudah uji di live. Kemudian ini tentu 134 dispenser. Kemudian mereknya ini tidak ada nih, Roh. Ini mereknya ini nih ya. Satu ini di kulkas sub satu pintu yang kecil. Ini merek Kultrom ya. Oh, 134 juga. Oke. Ini saya akan tes dua-duanya dengan tekanan dan ampere ini ya. Jadi tekanan ini akan berapa, nggak kuat tangan saya. Kemudian ampere ini posisi berapa, Anda saksikan. Bahwa ini untuk menentukan kalau misalkan tidak menggunakan jarum manipul ini ya. Jarum seperti ini nih. Jadi untuk feeling yang tidak menggunakan jarum manipul tapi membawa tang ampere, saya akan uji juga, dan saya akan uji press dulu ini ya. Kalau yang namanya cek press ini dari pipa press ini kasih pentil, kemudian masuk selang. Pentil ini masuk selang manipul, kemudian manipul ini harus yang dua jarum ini. Satu ini warna biru, satu merah. Ini masuknya di merah ya. Saya akan tes dan saya akan colokin apakah ini posisi cek press ini di atas 500 dan ampere ini posisi berapa. Saya akan tes ini. Jarum 0, kemudian tang ampere sudah saya siapin. Saya akan colokin. Oke. Ini jarum manipul ini berjalan, kemudian ke 500 atau mentok ini ya. Saya akan lihat ampere ini sudah pasti mentok. Saya lihat ampere.
Ini 07 ini. Jadi ini kalau untuk satu pintu ini sudah pasti ini sempurna. Ini sudah mentok dan saya akan cabut ini. Oke. Ini sudah pasti benar ini. Kemudian yang satu lagi nih, yang di dispenser saya akan tes juga presnya ini berapa. Saya akan pasang dulu. Sama bahwa ini masuknya jarum manipul ini ke pipa pres yang sudah dikasih pentil. Kemudian tentu masuk di jarum yang merah ini ya. Saya akan pindah setrumnya. Oke, saya juga akan menggunakan tang ampere tetap. Ini untuk pastikan bahwa posisi tekanan 500 ini di berapa ini. Oke. 0 ampere 0 belum hidup, saya akan colokin ini. Oke. Ini berjalan. Jarum pres yang merah, posisi kalau sampai mentok ini ampere berapa ini, yang dipastikan itu seperti itu. Oke, mentok ini ampere 06, ini 07 lah ya, saya cabut nih. Oke guys, Anda sudah saksikan ini versi yang menggunakan manipul ini di jarum yang merah. Kenapa tukang kulkas ini bisa ketipu? Tentu ada berbagai faktor yang tentunya ini sangat sederhana. Di evap kemerucuk tetapi tidak dingin, freonnya ditekan, buka anget kondensor, ditutup dingin lagi, di evap kemerucuk. Ini layak harus dicek pres. Jadi langkah-langkah inilah fungsinya cek pres guys. Ini luar biasa. Kalau video seperti ini Anda tonton, kemudian para pemula ini, sudah saya jamin, saya yang menjamin yang bikin video, sudah pasti bisa jadi tukang. Saya akan uji untuk tidak menggunakan manipul ini, tidak menggunakan selang, dengan menggunakan tangan ini. Sebenarnya posisi saya tidak kuat tekanan ini, ampernya ini berapa Anda saksikan ini. Oke guys, jadi ini sudah saya siapin ampere ya. Bisa dilihat 0, belum saya colokin. Kemudian saya akan tekan ini, posisi tekan ini yang saya tidak kuat ini ampere di posisi berapa ini. Saya akan colokin ini. Oke, sudah hidup. Saya akan tekan. Oke. Saya akan tekan. Ini posisi 5, menuju 6 ini sudah tidak kuat nih. Kalau pres ini 500 PS ini. Jadi seperti itu. Kalau tidak menggunakan manipul ini bisa dibaca juga ini. Bisa dibaca bahwa ini cek ini tidak kuat, ditekan. Ampere ini masih jauh di bawah 07. Ini sudah pasti kompresor ini benar ini. Guys, ini satu kompresor lagi yang saya akan tes tanpa menggunakan manipul. Apakah ini sesuai dengan tekanan dan ampere? Pada saat saya tekan tidak kuat, ini ampere berapa. Jadi ini dua kompresor ini saya akan uji. Oke, saya akan colokin. Oke. Saya akan tekan ini. Posisi tidak kuat ini di atas 05, artinya hampir 06 ini. Saya tekan lagi, ini nggak kuat ya.
Oke guys, jadi rupanya kalau tidak menggunakan manifold pun ini bisa dibaca bahwa ini kompresor misalkan tidak kuat ditahan, ternyata ini ampere ini masih di bawah 0,7. Misalkan kompresor untuk kulkas 1 pintu ini sudah pasti ini benar ini ya. Oke, ini anak buahnya Andre ini ya, 2 tuh kompresor baru diambil tuh ya.